Lumpuh akibat banjir. Hanya karena seorang pengendara tewas terlindas truk. Seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan dibuang orang tuanya di sebuah pos ronda. Selamat siang saudara, melengkapi informasi Anda seputar cuaca buruk. Kami hadirkan laporan langsung dari kawasan pusat perbelanjaan Citraland yang kebanjiran. Bersama saya Senandung Nacita, Anda menyaksikan Liputan 6 Siang. Saudara, untuk mengawali laporan kali ini, kami hadirkan seputar dampak cuaca buruk. Salah satunya adalah hujan deras banjir yang kembali menggenangi jalan-jalan di ibu kota setelah hujan terus mengguyur sejak tadi malam. Akibatnya kemacetan parah terjadi di hampir seluruh ruas jalan utama. Seperti yang Anda lihat saudara, di sepanjang jalan DI Panjaitan Jakarta Timur, kemacetan luar biasa terjadi karena baik dari arah UKI maupun sebaliknya jalan terendam air. Pengendara sepeda motor dan mobil sempat tidak bisa melewati underpass Cawang karena air yang menggenang cukup tinggi hingga 60 cm. Petugas mengalihkan arus lalu lintas dari arah DI Panjaitan dan Kalimalang menuju UKI dengan melawan arus di jalur busway. Di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Raya juga terendam banjir dengan ketinggian hingga 70 cm akibat luapan air Kali Krukut. Akibatnya akses jalan dari arah Prapanca menuju kawasan Kemang ditutup petugas karena sudah tak dapat dilalui kendaraan. Dari arah sebaliknya, penutupan ruas jalan belum dilakukan meski genangan air menyulitkan pengendara yang melintas. Sebagian besar pengendara memilih putar arah karena takut menerjang genangan air. Kondisi serupa terjadi di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Genangan air membuat akses jalan dari arah Mampang menuju Blok M nyaris lumpuh. Hanya mobil jenis minibus, truk, serta bus kota yang dapat melaju menerjang genangan meski harus berhati-hati. Mobil jenis sedan yang mencoba menerobos air sebagian besar akhirnya mogok. Kemacetan parah juga terjadi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ribuan motor berjuang menuju kantor. Akibat hujan deras yang berlangsung di Jakarta dan sekitarnya, kali ini kemacetan pun terjadi. Seperti yang Anda lihat di ruas jalan dari Asia Afrika menuju Sudirman dan Tamrin, kemacetan tidak bisa terelakkan baik di jalur lambat maupun jalur cepat. Para pengendara motor pun sudah mulai menaiki trotoar dan hal tersebut sangat mengganggu para pejalan kaki. Diharapkan para pengendara dapat mencari jalur alternatif lain dan tetap berkendara dengan nyaman dan aman. Motor memang bagaikan semut di ibu kota Jakarta. Hampir seluruh ruas jalan di ibu kota bisa dipenuhi motor, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Bagi warga Jakarta bisa jadi memang hanya motorlah satu-satunya kendaraan yang dianggap bisa menembus kemacetan. Apalagi di saat Jakarta lumpuh akibat banjir seperti ini. Membawa kendaraan di Jakarta memang harus ekstra hati-hati dan perlu kerja keras. Maklum, mereka harus berjuang bersama ratusan motor lainnya menuju lokasi kerja. Para pengemudi motor yang kelelahan seperti di Jalan Sudirman ini akhirnya memilih beristirahat sejenak. Sebagian bahkan duduk-duduk di pelataran Gelora Bung Karno atau sekedar bermain telepon genggam. Saat kondisi jalan seperti ini, kelelahan memang kerap menerjang. Apalagi mereka pun harus berjuang lagi nanti sore saat akan pulang ke rumah. Farah Aisyah dan Arman Salman melaporkan dari Jakarta. Tanggul kali di Jalan Pusdiklat Depnaker di Jakarta Timur kembali jebol menyusul meluapnya Kali Cipinang. Karung berisi pasir yang digunakan untuk menahan air tak mampu menahan derasnya air kali. Akibatnya akses dari Halim menuju Pinang Ranti nyaris terputus akibat ketinggian air mencapai 50 cm. Air Kali Cipinang ini meluber hingga ke Jalan Pusdiklat, Kampung Makassar, Jakarta Timur dan menggenangi jalan. Sejumlah karung berisi pasir yang telah disiapkan untuk membendung air
tak mampu menahan luapan arus. Akibatnya ruas jalan sulit dilalui kendaraan terutama sepeda motor. Namun ketinggian air di jalan yang mencapai 20 hingga 50 cm membuat banyak sepeda motor masih nekat menerobos luapan Kali Cipinang. Menurut Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan, pihaknya berencana akan merefungsi aliran kali dengan melakukan pembebasan lahan. Sementara tanggul yang jebol sementara ditutup dengan karung berisikan pasir dan selanjutnya akan diperbaiki. Tak hanya merendam jalan, luapan Kali Cipinang juga menggenangi puluhan rumah di Kampung Makassar. Nah, saudara, hujan juga kembali membasahi daerah Pati, Jawa Tengah sepanjang Selasa kemarin dan akibatnya banjir yang belum sepenuhnya surut kembali bertambah tinggi. Dari pantauan udara, banjir masih merendam puluhan desa, memutus akses jalan dan memicu terjadinya kemacetan panjang. Belum sempat kering, hujan kembali mengguyur Pati, Jawa Tengah kemarin. Akibatnya banjir pun lagi-lagi bertambah tinggi. Dari udara, areal persawahan di Kecamatan Jakenan, Gabus, Kayan, dan Sukolilo masih terendam. Di kawasan tersebut, banjir juga mengenangi permukiman warga. Kepungan banjir juga mengakibatkan akses jalan terputus. Kondisi ini dimanfaatkan sebagian warga untuk mendirikan tenda pengungsian di jalan. Namun kepungan banjir juga membuat mereka sulit dijangkau bantuan. Putusnya akses jalan di beberapa titik juga berdampak pada lalu lintas kendaraan. Jalur Pantura yang menjadi nadi perekonomian tidak luput dari genangan banjir. Bahkan putusnya ruas Pati Kudus mengakibatkan kemacetan panjang tidak kurang dari 10 meter. Para pengemudi termasuk pengemudi truk ekspedisi tidak berani menerjang banjir yang bisa mencapai 1 meter, meski itu berarti pengeluaran ekstra. Ya ini ada udah bon 500 Pak. Udah bon? Iya. Hingga Selasa sore jalur Pantura Pati masih lumpuh. Arus kendaraan baik dari Kudus menuju Rembang dan sebaliknya hanya bisa dilalui dengan perlahan karena genangan air yang masih tinggi di sekitar Ngembal dan jembatan Tanggulangin. Taufan Yuda melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, pencarian korban yang tertimbun longsor tebing di Jombang, Jawa Timur masih terus dilakukan. 1 alat berat kembali didatangkan untuk membantu proses pencarian. 1 alat berat kembali didatangkan untuk membantu proses pencarian 7 korban yang masih tertimbun di bawah longsoran tebing setinggi 75 meter yang runtuh di Dusun Kopen, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur, Selasa dini hari lalu. 100 anggota TNI Angkatan Darat dari Yon 521 Kediri dan Basarnas Jawa Timur, serta anggota polisi dari Polres Jombang menggali dan menyisir tanah longsoran. Rapat tadi malam dengan tim untuk sepakat alat hanya 2, yang sisanya tetap pesen atau orang supaya nanti tidak terlalu istilahnya rumit alatnya untuk gerak-gerak ngambil tanah. Rencananya Polda Jawa Timur akan mendatangkan anjing pelacak untuk memudahkan pencarian. Pagi tadi suasana haru menyelimuti acara tahlil untuk mendoakan arwah korban longsor yang digelar di Masjid Jami Al-Huda Dusun Kopen. Rencananya tahlil akan digelar hingga 7 hari. Bambang Ronggo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.